Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mahardika. Bersama teman-teman saya, yaitu ada Dini Anissa Aziati, Latifa Najwa Al-Aziz, Muhammad Dwi Kiriswolo, dan Muhammad Dafa Darmatiriawan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami melakukan sedikit presentasi mengenai analisis PT Aman Mineral Internasional Tbk. Baik, di slide yang kedua, apa itu PT Kegiatan Eksplorasi, Pengembangan, Penambangan, Pengolahan, Peleburan, dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Aman Mineral Integrasi (AMIG), Aman Mineral Industri (AMIN), dan Aman Nusantara Gas (ANG). Dengan visi menjadi organisasi transformatif yang menciptakan warisan terbaik dan misi menyediakan komoditas untuk dunia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan berpikir berani dan bertindak dengan niat untuk menghasilkan yang terbaik dalam para pengembang tetap menjaga lingkungan dan sosial sekitar penambangan batu hijau main secara bertanggung jawab. Berikutnya yaitu ada sejarah. Pada tahun 1986, PT NNT menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Kemudian dilanjut pada tahun 1990, PT NNT menemukan mineralisasi emas dan tembagau di Pulau Sumbawa yang kemudian dikembangkan menjadi tambang batu hijau pada tahun 2000 dan proyek pengembangan elang. Tahun 2000, tambang batu hijau memulai produksi dan pengiriman konsentrat tembaga emas. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2016, penambangan fase 1 sampai 6 di Batu Hijau. 2016, Aman mengakuisisi PT NNT yang selanjutnya berganti nama menjadi AMNT dan menjadi operator tunggal tambang batu hijau dan proyek pengembangan elang. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup aktivitas. Kegiatan bisnis Aman mencakup berbagai aspek operasional secara menyeluruh, mulai dari eksplorasi dan penambangan hingga pengolahan dan peleburan. AMNT mengoperasikan tambang batu hijau, sebuah operasi penambangan tembaga dan emas terbuka yang signifikan. AMIG berperan penting dalam operasional dengan menyediakan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk berbagai fungsi pendukung. Amin berperan penting dalam memosisikan Aman sebagai penyedia tembaga olahan dan logam mulia terkemuka di pasar global. ANG mengelola pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan dan regasifikasi gas alam cair. Selanjutnya ada stakeholders internasional PT Aman. Pertama ada direktur, yaitu ada presiden direktur, direktur, dan direktur. Presiden direktur diisi oleh Alexander Ramli, kemudian direkturnya diisi oleh Arif Widiawan Sidarto, David Alexander Gibbs, Nafin Chandralal, dan yang terakhir Iwin Wan. B. Dewan Komisaris. Untuk Presiden Komisaris diisi oleh Agus Prodjosasmito, Komisaris Independen oleh Markus Parmatji, Komisaris oleh Muhammad Teguh Pamuji, dan yang terakhir ada Komisaris Independen yaitu Teguh Buntoro. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas stakeholders internal PT Aman Mineral Internasional Tbk. Yang pertama ada direksi, itu ada presiden direktur yaitu Alexander Lamli. Sebagai salah satu pendiri Aman, ia berperan penting dalam institusi PT Numorif Nusa Tenggara, sekarang dikenal sebagai PT Aman Mineral Nusa Tenggara pada tahun 2016 dan memimpin tim yang bertanggung jawab atas peningkatan operasional perusahaan. Terus ada Direktur Keuangan yaitu Arif Widiawan Sidarto. Sebagai salah satu pendiri Aman, ia berperan penting dalam akulisi PT Newmont Nusa Tenggara, sekarang dikenal dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara pada tahun 2016 dan memimpin tim yang bertanggung jawab atas peningkatan operasional perusahaan.
Slide selanjutnya. Tugas stakeholders internal PT Aman Mineral yang kedua itu ada Direktur Strategi Planning, David Alexander Gibis. Keahlian David mencakup manajemen studi kelayakan, perencanaan tambang, operasi, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya penelitian dan studi kelayakan, perencanaan strategis, serta evaluasi dan pengembangan proyek. Terus ada Direktur Bisnis dan Komisaris yaitu Navin Chandralal. Dr. Navin adalah seorang warga negara India yang membawa lebih dari 25 tahun pengalaman eksekutif keamanan dalam operasi pertambangan global, penggunaan komoditas dan konvensional, akuisisi merger dan pengembangan strategis. Terus ada Direktur Operasional Irwin Wan. Irwin Wan adalah seorang warga negara Australia yang membawa pengalaman global selama 2 dekade di sektor pertambangan, earthworks, dan rekayasa teknik keamanan sejak bergabung pada tahun 2016. Irwin telah memainkan peran kunci dalam transformasi operasional dan budaya selama transisi kepemilikan. Lalu ada tugas stakeholders eksternal PT Aman Mineral International Tbk. Tugas stakeholders eksternal PT Aman Mineral International Tbk. Stakeholder eksternal PT Aman Mineral International Tbk. PT Aman Mineral International Tbk Aman menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Berikut adalah beberapa kelompok utama. Pertama ada investor, termasuk pemegang saham individu dan investor institusional yang telah membeli saham Aman di Bursa Efek Indonesia. Mereka memiliki kepentingan finansial dan kinerja perusahaan yang mengharapkan keuntungan dan investasi mereka. Terus kedua ada masyarakat lokal. Operasi penambangan perusahaan berlokasi di Pulau Sumbawa, Indonesia. Penduduk setempat adalah pemangku kepentingan karena proyek dapat berdampak pada mata pencarian, lingkungan, dan struktur sosial mereka. Aman perlu mengelola dampak ini secara bertanggung jawab. Terus ketiga ada pemerintah. Aman beroperasi di bawah peraturan dan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka membayar pajak dan royalti dan produksinya. Pemerintah memiliki kepentingan dalam memastikan Aman mematuhi standar lingkungan dan sosial. Slide selanjutnya. Tugas stakeholders eksternal PT Aman Mineral International yang kedua itu ada pemasok. Aman bergantung pada berbagai pemasok untuk peralatan, bahan, dan layanan yang dibutuhkan untuk operasi penambangan dan pengolahan. Pemasok ini adalah pemangku kepentingan yang kinerjanya mempengaruhi Aman sendiri. Terus ada pelanggan. Perusahaan memproduksi tembaga dan emas yang dijual kepada pelanggan domestik dan internasional di berbagai industri. Pelanggan ini menjadikan pasokan logam yang stabil dari Aman. Terus ada kelompok lingkungan. Aktivitas penambangan Aman dapat berdampak pada lingkungan. Kelompok lingkungan adalah pemangku kepentingan yang mengajukan praktik penambangan bertanggung jawab dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Terus untuk selanjutnya pemegang saham internal PT Aman International Tbk. Pemegang saham internal PT Aman International Tbk yang masih berada dalam naungan PT Aman Mineral International itu ada PT Aman Mineral Integrasi yaitu 99,99%, PT Aman Mineral Industri atau AMIN yaitu 99,99%,
PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT yaitu 99,99%, terus PT Aman Nusa Propertindo ANP yaitu 99,60%, PT Aman Nusantara Gas yaitu 99,99%, dan PT Aman Afilasi Indonesia itu 99,99%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Pemegang saham eksternal PT Aman International Tbk, PT AP Investment API 15,45%, PT Sumber Gemelan Persada SGP 32,17%, PT Pesona Sukses Cemerlang PSC 6,52%, PT Alpha Investasi Mandiri AIM 17,11%, PT Medco Energi Internasional Tbk Medco Energi 20,92%, dan terakhir publik 17,83%. Next slide. Di sini ada sosial media Aman Mineral dan beberapa postingan. Logo berwarna kuning menunjukkan warna emas sebagai tambang emas. Dalam postingannya di IG PT Aman selalu menunjukkan bahwa tambangnya sangat peduli pada ekosistem sekitar tambang dan membantu merawatnya. Next slide. Di sini ada search engine optimization dari Instagram PT Aman Mineral International Tbk ini sendiri terletak pada posisi ketiga dalam pencarian. Next. Dika. Analisis sosial media PT Aman Mineral International Tbk melalui saluran Instagram. Logo atau foto profil pada akun Instagram PT Aman Mineral International Tbk warna kuning, dan mereka menggunakan warna emas dan batu mineral untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang penambangan. Analisis postingan 2 minggu terakhir, Aman Mineral selalu mengangkat tema menjaga kelestarian lingkungan sekitar penambangan. Mereka sering mendokumentasikan bahwa mereka sering melakukan kegiatan pelestarian alam di Pulau Sumbawa dan menunjukkan bagaimana perusahaan menjaga hubungan dengan sesama SDM, baik yang ada dalam perusahaan maupun dan menjadi pertambangan yang bertanggung jawab untuk menjaga brand awareness. Next. Analisis sosial media PT Aman Mineral International Tbk melalui saluran Instagram. Model public relation PT Aman Mineral International Tbk dalam postingannya komunikasi yang simetris. Model ini dikenal sebagai two-way symmetrical, yang berarti bahwa organisasi dan masyarakat dapat melakukan komunikasi dan pertukaran komunikasi yang seimbang. Dalam salah satu postingan misalnya, mereka melakukan tebak nama pada seekor burung endemik Nusa Tenggara yang dilindungi di Pulau Sumbawa, dan memberikan kesempatan bagi para pengguna Instagram untuk menebak namanya. Selanjutnya dibaca oleh Wiki. Simetris dan asimetris. Model PR Aman dapat dilihat sebagai asimetris karena perusahaan memiliki departemen PR internal yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Departemen PR ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan stakeholder, termasuk investor, media, dan masyarakat. Meskipun demikian, perusahaan juga menggunakan jasa konsultan PR eksternal untuk mendapatkan bantuan dalam beberapa kegiatan PR, seperti pengelolaan krisis dan pengembangan strategi komunikasi. Dengan demikian, model PR Aman dapat dilihat sebagai asimetris karena memiliki kombinasi antara departemen PR internal dan konsultan PR eksternal. Next. Bentuk organisasi PR. PT Aman Mineral Internasional Tbk memiliki departemen PR internal yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Departemen PR ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dengan stakeholder, termasuk investor, media, dan masyarakat. Departemen PR ini juga berperan penting dalam pengembangan strategi komunikasi dan pengelolaan krisis. Dengan demikian, bentuk organisasi PR Aman dapat dilihat sebagai departemen PR internal yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Next.
Saluran komunikasi PR Aman Mineral Internasional TBK. Saluran komunikasi PR. PT Aman Mineral memiliki beberapa saluran komunikasi PR termasuk situs web resmi, IG, dan Facebook Aman Mineral. Next. Kesimpulannya, PT Aman Mineral atau Aman adalah perusahaan induk yang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengelolaan, peleburan, dan pengelolaan sumber daya mineral dengan visi menjadi organisasi transformatif yang menciptakan warisan terbaik dan misi menyediakan komoditas untuk dunia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan berpikir berani dan bertindak dengan niat untuk menghasilkan yang terbaik dalam diri para pengembang perusahaan, komunitas dan lingkungan PT dengan tetap menjaga lingkungan dan sosial sekitar penambangan batu hijau secara bertanggung jawab. Next. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.